Waalaikumsalam warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini pokok bahasan tentang struktur organisasi rumah sakit. Sebagai pendahuluan dikatakan bahwa expert dalam hal organisasi mengatakan organisasi itu tumbuh ketika orang belajar tentang bagaimana caranya mencapai sebuah tujuan. What they can accomplish. People learn what they can accomplish when they pool their efforts, resource, knowledge, and or identity. Ada dua tipe structure dalam organisasi menurut expert teoris organization, yaitu physical structure dan social structure. Physical structure tentu refers to the spatio-temporal relationship antara bangunan, geographic, location, and other symbolic meaning they embody. And social structure meanwhile refers to the relationship. Jadi bagaimana hubungan antara orang, peranan, tanggung jawab. Contohnya bagaimana peranan antara departemen fungsional dengan division misalnya. Physical and social structure of organization are not completely separate. They overlap in the same sense that people have both physical body and social identity. Sejak awal, para teoris organization itu ingin menemukan bagaimana caranya mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sehingga itulah tujuannya menyusun struktur dari orang, posisi, dan unit kerja. Masalahnya adalah tidak ada persetujuan dimensi mana dari struktur organisasi default on the best way to organize. The debate track back to the Max Weber's definition of organizational social structure, part his theory of bureaucracy. Jadi kalau kita melihat struktur organisasi yang sekarang yang ada di gambaran kita itu adalah awalnya berasal dari Max Weber, organizational social structure, dengan teori birokrasinya. Jadi awalnya teori birokrasi yang dibuat Max Weber itu sebenarnya bertujuan bagus, membagi, mendistribusi pekerjaan, memperjelas role masing-masing unit departemen. Tapi dalam perjalanannya ternyata ada banyak hal-hal yang kurang sesuai, sehingga kita kenal istilah petty birokrasi. Jadi birokrasi yang sakit karena adanya birokrasi yang sakit karena misalnya terlalu hierarki, terlalu harus sesuai dengan jalur dan berdasarkan surat-surat dan administrasi, sehingga kadang-kadang kita kenal istilah susah itu, terlalu birokrasi. Oh, susah dengan si ini, terlalu birokrasi. Itu kita kenal dengan istilah petty birokrasi. Organizational structure outline the reporting, jadi bagaimana hubungan antara pelaporan, distribusi kekuasaan dalam organisasi. Struktur organisasi juga membingkai bagaimana membuat framework, bagaimana tugas itu didelegasikan dan bagaimana keputusan itu dibuat. Ini ada beberapa definisi dari organizational structure. Formal framework, the organizational structure define how different tasks, bagaimana tugas-tugas yang berbeda, peranan yang berbeda, dan tanggung jawab yang berbeda diorganisasikan dalam sebuah organisasi. Jadi ada yang mengatakan bagian efisiensi dan effectiveness, a well-designed organizational structure aims to optimize efficiency, communication, and effectiveness across the organization. Jadi berupa reporting relationship, coordination, and collaboration. Yang penting dari organizational structure tentu adalah bagaimana koordinasi dan kolaborasi dibuat. Kemudian efisiensi dan effectiveness. Organizational structure optimize resource allocation and workflow, maximizing efisiensi dan effectiveness of operation. Clear line, adanya jalur yang jelas antara kekuasaan dan jalur komunikasi.
Jalur komunikasi, jadi misalnya ada persuratan, bagaimana jalur komunikasi antara direktur satu dengan direktur yang lainnya atau dengan kepala seksi dari departemen yang lain, kepala seksi dari pelayanan medik misalnya dengan kepala seksi dari pelayanan penunjang ataupun kepala seksi di keuangan misalnya. Dengan struktur organisasi dibuat itu akan menjadi jelas clear lines of authority and communication channels facilitate the efficient decision making and information flow through the organization. Jadi, historical perspective Max Weber and birokrasi untuk menghasilkan sebuah organisasi yang modern. Weber observed the shift from traditional family-based structure to large and complex organization. Jadi kalau organisasinya kecil itu tidak terlalu membutuhkan struktur organisasi. Organisasi-organisasi yang sifatnya tradisional menggunakan struktur family based. Jadi mungkin mereka jalur komunikasinya ya sesuai dengan misalnya siapa yang senior ya, tidak dibagi berdasarkan posisi. Birokrasi ideal type. Weber's ideal birokrasi emphasize rationality, efisiensi, dan impersonality in organizational design. Jadi pada saat merancang struktur organisasi, menurut Weber itu harus membuat rationality dan efisien. Dan impersonality in organizational design artinya pada desain organisasi tidak melibatkan interest pribadi. Tidak melibatkan kepentingan individu. Prinsip kunci dari birokrasi adalah hierarki, clear division of labor, pembagian tenaga kerja, adanya kebijakan, rule, dan regulasi yang tertulis. Ada kebijakan yang tertulis seperti misalnya tupoksi, ada SOTK, kemudian merit-based selection. Jadi bagaimana melakukan seleksi berdasarkan kinerja. Kalau kita lihat prinsip-prinsip birokrasi yang dibuat oleh Max Weber ini bagus sekali. Ini Introduction to Weber's Ideal Bureaucracy. Max Weber adalah seorang sosiologis menekankan ideal birokrasi sebagai rasional dan efisien organizational structure. Nah, ini tadi karakteristiknya bersifat hierarki, ada aturan formal, itulah yang kita kenal SOP, pedoman, prosedur are standardized, jadi written down, jadi semua prosedur terstandarisasi dan tertulis untuk memastikan konsistensi dan predictability. Nah, ini yang kadang-kadang beberapa organisasi masih belum memahami betapa pentingnya formal rules, prosedur untuk mengurangi terjadinya misalnya pengulangan, mengurangi reward, sehingga semua prosedur itu harus standardized. Hanya kadang-kadang dalam penerapannya tidak semua situasi dan kondisi itu dapat diterapkan prosedur are standardized. Mungkin kalau bukan di kita, di Indonesia, di luar negeri, di negara-negara maju, mungkin tidak terlalu masalah prosedur are standardized. Di kita kadang-kadang terlalu banyak excuse. Inilah yang disebut petty birokrasi. Karena tidak, misalnya kita sudah membuat aturan bagaimana seorang pasien misalnya untuk datang berobat. Harus misalnya pasien emergensi harus lewat UGD. Tetapi ada saja barangkali apakah kolega, apakah pejabat yang mungkin atas permintaan khusus sendiri tidak mau lewat UGD misalnya. Ataukah kita sudah membuat aturan bahwa sudah ada untuk pembayaran, sudah ada BPJS, kemudian ada penerima bantuan iuran untuk orang miskin. Namun kenyataannya kadang-kadang di rumah sakit ada saja orang yang harus kita excuse karena misalnya dia adalah orang tidak mampu, tidak punya juga kartu miskin. Yang paling parah kalau orang ini biasanya misalnya adalah keluarga siapa, pejabat, bupati,
atau wali kota atau biasa keluarganya atau, mungkin, istilahnya, simpatisannya ya. Sehingga misalnya minta diskon, ataukah pasien yang naik kelas, tetapi biasanya bertanda tangan baru bersedia membayar, selisih, tetapi setelah kita kasih harga, mereka minta diskon lagi. Nah, ini yang kadang-kadang, padahal misalnya tidak ada aturan atau aturannya adalah tidak ada diskon, tapi akhirnya minta diskon. Kenapa harus buat prosedur yang terstandarized dan yang tertulis? Karena konsistensi dan predictability. Ada aturan-aturan normal, ada kebijakan-kebijakan normal. Kemudian personal relationship are minimized and decision are made based on objective criteria. Nah, persoalan impersonality ini yang kadang-kadang sangat sulit kita hindari, apalagi kita di Indonesia, orang Timur. Susah sekali kita menganggap personal relationship are minimized and decision made based on objective criteria. Kadang-kadang kita sudah buat kriteria objektif, tetapi ada saja selalu hal-hal yang tidak objektif dan itu harus kita akomodir. Division of labor, tasks are specialized with individuals focusing on a specific area of expertise. Prof, boleh bertanya, Prof? Iya, iya, Dengan mati, Prof. Prof, iya. jadi kalau seumpama tadi Prof bilang bahwa kita boleh sebagai maksudnya sebagai pimpinan boleh membuat suatu kebijakan untuk menghandle kayak pasien-pasien istimewa seperti itu, apa tidak membuat kami yang di daerah bawahan atau karyawan merasa iri ya? Kok orang itu tidak berperan di dalam rumah sakit, tidak membantu kami di lapangan kok mendapat sesuatu yang istimewa seperti gitu, Prof. Iya. Ada yang mau komen? Ada yang mau komen atau punya pengalaman memberikan privilege? Izin, Prof. Iya, Izin bagi sharing pengalaman aja, Dok. iya, iya, iya. Faktanya di lapangan memang privilege terhadap beberapa kondisi seperti ini memang ada. Dan biasanya itu langsung dari hierarki pimpinan yang lebih tinggi gitu, Prof. Ya. Sehingga biasanya biasanya memang jalur ini tetap dilaksanakan seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Iya. Jadi beberapa ini yang biasa ya kejadian eh, ya di rumah sakit itu yang paling banyak. Misalnya kami di rumah sakit Unhas ya, saya kasih contoh. Kadang-kadang misalnya ya ada yang masuk pejabat tinggi, masuk pejabat universitas yang masuk di rumah sakit. Kan kalau pegawai negeri itu kan jatahnya di kelas 1 kan, paling tinggi kan, mau dia golongan 4, mau dia profesor, itu kan jatahnya di kelas 1. Namun kenyataannya biasa mereka minta super VIP, bukan mereka minta, iya mereka minta super VIP atau VIP. Biasanya sih mereka sih mau bayar ya, cuma kadang-kadang kita juga tidak enak kalau mereka mau bayar. Jadi
sering rumah sakit kasih free, itu kan di luar prosedur ya, tidak sesuai prosedur. Pada zaman masa saya direktur keuangan, ini ada beberapa kasus. Dan itu sebenarnya sangat biasa menyulitkan kita karena biasanya kalau sudah mau keluar menelpon lagi, ini mau keluar, ini bagaimana tagihannya, bla 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 dan bla. Akhirnya kami membuat kebijakan. Karena kebetulan kami di rumah sakit punya hak untuk membuat kebijakan mengatur rumah sakit sendiri. Kami buat kebijakan bahwa yang berhak atas kamar supervip adalah misalnya pejabat yang hierarkinya sampai mana. Jadi kita memberikan privilege, tapi kita buatkan kebijakan tertulis. Tentukan tadi, wah, cemburu dong pegawai kita. Sebenarnya kan mereka dapat privilege itu bukan bahwa mereka tidak memiliki andil dalam rumah sakit ya. Karena mereka adalah pengambil kebijakan. Kalau rumah sakit ada apa-apa, pengambil kebijakannya, kita pasti minta ke pihak rektorat. Dan mereka tentu yang akan memutuskan. Mereka adalah stakeholder kita. Jadi bukan tidak memiliki andil apa-apa dalam rumah sakit. Kita berpikir, masa kita memberikan privilege kepada pejabat, sedangkan pegawai kita tidak kasih privilege. Maka kami membuat kebijakan bahwa seluruh pegawai yang ada di rumah sakit Unhas berhak mendapatkan satu tingkat di atas haknya. Jadi kalau dia haknya ini, tapi kalau sekarang ini tidak bisa lagi berlaku ya karena misalnya dia golongan 2 atau dia haknya kelas 2 atau haknya kelas 3, maka dia bisa naik ke kelas 2. Itu kita buatkan kebijakan tertulis. Apa tujuannya? Sebagai dalam hal keuangan ini sangat penting untuk bahwa ada kebijakan direktur yang mengatur. Karena kan untuk keuangan kita direktur punya kewenangan untuk menentukan siapa yang bisa diberikan gratis, siapa yang bisa dikasih diskon, karena ini kan yang penting ada kebijakannya. Dan itu kita kasih di kasir, dan kita sosialisasikan kasih di kasir. Jadi nanti kasir waktu ini mereka akan centang, oh ini ya ada kebijakannya bahwa mereka bisa ke supervip. Demikian juga misalnya dengan diskon yang tadi saya katakan ada beberapa misalnya keluarganya si A atau orang miskin ataukah ya keluarga pejabat lah yang mungkin stakeholder kita yang kita juga berat kalau kita tidak memberikan pengecualian, contoh misalnya diskon. Kami membuat aturan bahwa yang bisa memberikan diskon adalah kami membuat surat keputusan. Ada form yang harus diisi oleh kasir. Misalnya ada yang datang minta diskon ke kasir kan, kasir akan melapor dulu ke direktur keuangan, dan direktur keuangan harus berkoordinasi dengan direktur utama. Apa alasan kenapa orang dikasih diskon? Atau misalnya pegawai kita sendiri. Pegawai kita sendiri yang kebetulan barangkali karena situasi tertentu mereka harus mendapatkan privilege. Misalnya naik kelas, kemudian misalnya keluarganya, ibunya kah atau apa, naik kelas, kemudian kita memberikan free untuk co-sharing-nya. Itu ada di surat pernyataan, ada alasan pemberian diskon dan bertanda tangan direktur utama dan direktur keuangan. Dan direktur utama sudah bersepakat dengan saya. Kalaupun ada juga yang ke direktur utama akan menelpon dulu ke saya bagaimana ini dan kami sepakati bersama bahwa ini kita bisa kasih. Kami buatkan kebijakan itu karena rasanya masalah ini selalu ada dan agak sulit untuk tidak memberikan privilege pada beberapa hak-hak, beberapa kasus-kasus tertentu. Tapi tentu kami tidak berat sebelah bahwa hanya orang luar yang kami kasih
kebijakan pada pegawai kami juga kami tetap berikan kebijakan untuk menghindari tadi terjadinya kecemburuan. Begitu pengalaman yang kami lakukan di rumah sakit. Yang penting ada kebijakan tertulisnya karena itu menjadi dasar akuntabilitas dari sebuah kebijakan. Sehingga tidak sembarang yang diberikan dan pegawai juga tahu batasan-batasannya, staf yang di bawah tahu juga batasan-batasannya. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Jadi Prof, biasanya saya mau iya silahkan. kalau terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh rumah sakit tentang mungkin ada special case gitu, apakah dalam hal ini kebijakan tadi bisa mengamankan kita kalau seandainya ada pemeriksaan misalnya dari inspektorat atau dari badan pengawas keuangan di tingkat kabupaten ataupun provinsi, Prof? Selama ini kami karena di rumah sakit UNHAS itu kalau ada pemeriksa di universitas, itu orang lain disampling, rumah sakit UNHAS tidak disampling. Selama ini sih aman-aman saja, tidak ada karena ada kebijakannya. Karena kalau inspektorat kan sebenarnya sebagaimana kita memberikan penjelasan dengan dia secara rasional. Kalau ada kebijakannya, mereka biasanya tidak. Yang mereka cari, yang mereka kejar itu kalau tidak ada kebijakannya dan ada penggunaan uang yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau inspektorat dengan BPKP itu kan sebenarnya kecuali yang jelas-jelas ada aturannya. Misalnya tentang pengadaan barang yang kita tidak ikuti ya. Kalau persoalan memberikan privilege begini kan biasanya inspektorat dengan BPKP tidak terlalu banyak mempersoalkan. Karena kami juga ada di tingkat rektorat, kebijakan dari rektor bahwa seluruh sivitas akademik UNHAS itu berhak atas satu tingkat pelayanan kamar di rumah sakit UNHAS. Jadi kalau dia pegawai dosen atau tendik, mereka masuk ke rumah sakit, mereka kan kalau kelas tadi kan kelas 1 kalau pegawai negeri kan semua haknya kelas 1 tapi mereka bisa dapat VIP. Selama ini sih tidak ada masalah dan pengalaman kami kalau dengan inspektorat itu kan selama ada kebijakan yang rasional dan ada tertulis. Kecuali tadi yang mengenai pengadaan barang ya, pengelolaan keuangan secara langsung yang betul-betul harus jelas, misalnya tidak harus kita tender tetapi kita tidak tender itu kan yang begitu kan yang fatal. Karena memang direktur berhak memberikan potongan biaya kepada misalnya sesuai dengan yang disepakati ya. Yang masalah kan kalau tidak terkontrol, tidak ada kebijakannya. Selama ini pengalaman rumah sakit itu tidak masalah. Dan kami sudah berapa kali periksa tiap tahun itu selalu ada komite audit independen. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Iya. Masih ada? Iya. Prof, bertanya Prof. Iya, silakan. Sekarang kan ada peraturan dari Kemenpan RB untuk PD-UPD atau instansi pemerintah tidak boleh menggunakan tenaga honor, tidak boleh Iya, merekrut lagi tenaga honor. iya, Dan artinya yang ada di dalam struktur organisasi rumah sakit, artinya haruslah PNS atau P3K paling tidak, sesuai dengan peraturan tersebut. Nah, mungkin iya. untuk solusi hal ini pada beberapa instansi kami yang memerlukan tenaga ahli, kan ada yang namanya sistem outsourcing ya, Prof ya. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang Prof, untuk outsourcing itu dia ditaruh di organisasi kita seperti apa ya, Prof? Dia menempati posisi organisasi kita, tapi dia outsourcing itu eh, apa ditandai gitu atau gimana ya, Prof ya? Kalau selama ini kami outsourcing itu tidak ada masuk dalam struktur organisasi. Baik, Iya, oke. dia tidak ada dalam struktur organisasi. Kecuali kalau misalnya ya kan kalau kayak kami tidak istilah bukan kalau outsourcing itu cuma cleaning service sama security kita outsourcing.
beberapa tenaga itu kami misalnya di tenaga hukum, misalnya beliau kita mengambil dosen dari Fakultas Hukum. Itu kita hanya buatkan SK, tetapi tidak muncul di struktur karena kan dia tidak ada di tidak ada posisi yang dia tempati. Baik. Tidak ada yang dia tempati, jadi dia hanya bagian dari struktur sehingga dia tidak muncul namanya di struktur. Untuk di struktur, kalau kami misalnya, kalau kami di Rumah Sakit Unhas kan, kami itu hanya 20% PNS, sebagian adalah tenaga kontrak, NPTT dengan NPT non-PNS tetap dan non-PNS tidak tetap. Untuk menempatkan seseorang di struktur itu, yang pertama adalah kita memilih kalau ada PNS. Kedua, kompetensinya, biar PNS kalau dia tidak kompeten, kita tidak akan tempatkan di situ. Kedua, baru kita ambil lagi non-PNS tetap. Dan baru kita, kalau memang tidak ada orang, baru kita kasih kepada NPTT. Dengan adanya aturan Menpan RB, saya tidak tahu bagaimana, tetapi kebetulan memang Unhas berada di bawah, Rumah Sakit Unhas berada di bawah Unhas, dan Unhas itu istilahnya PTNBH, jadi seperti swasta. Seperti swasta, sehingga kami memiliki kewenangan dalam perekrutan, dan kalau dia larang, berarti rumah sakit berhenti beroperasi. Karena sebagian besar tenaga kami adalah tenaga kontrak. Jadi kalau misalnya Menpan RB melarang, kalau misalnya contoh di Rumah Sakit Unhas, kita stop Rumah Sakit Unhas. Karena dia juga tidak mau mengangkatkan PNS dan P3K. Kami tidak pernah, kami hanya dapat 1 kali alokasi P3K, dan alokasi PNS itu sangat, mungkin baru 2 kali atau 3 kali. Tidak muncul di Terima kasih, Prof. struktur. Ya. Ini adalah hierarchy dan authority structure, ada top management, ada middle management, dan ada lower level employee. Lower level employee perform specific tasks and follow instruction from superior. Impersonal and formal rules and procedure consistency. Rules and procedure ensure that all employees are treated fairly and consistently. Nah, ini yang harus kita consistently, ya, dalam membuat prosedur itu harus bersifat konsisten. Jadi seperti tadi kita membuat aturan bahwa mereka bisa naik ke satu tingkat di atasnya, itu sifatnya konsisten. Jadi seluruh kebijakan yang ada sesuatu yang outlier yang kami mau lakukan, itu kami semua membuatkan semua ada kebijakan tertulisnya. Jadi itu juga untuk menjamin akuntabilitas. Kemudian dapat predictability, individuals know what to expect and can make informed decision based on clear guideline. Efisiensi, formal rules streamline process and minimize inefficiency. Dengan adanya formal rules and procedure meminimize inefficiency. Specialization and division of labor, pembagian tenaga kerja tentu meningkatkan efisiensi. Individual become expert in their specialized area. Jadi kalau kita bagi-bagi pekerjaan, dia menjadi specialized di pekerjaannya. Misalnya ada di keuangan, misalnya di perencanaan atau di pelayanan medik, di pelayanan penunjang misalnya, kita membagi-bagi pekerjaan. Namun ada beberapa pekerjaan sebenarnya itu dapat di rotasi, ya, di rolling, karena mereka sebenarnya meskipun mereka bekerja misalnya di divisi tertentu, tetapi metode kerjanya itu hampir sama. Yang tidak bisa yang tidak bisa dirotasi terlalu jauh itu untuk para profesional tentu yang seperti perawat, apoteker, mereka tidak palingan dirotasi di yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang misalnya apoteker paling kepala instalasi, jadi dirawat inap. Tapi untuk beberapa manajemen administrasi itu, jadi dia pembagian kerjanya adalah pembagian kerja di administrasi misalnya. Reduce training cost, tentu employee require specialized training, but overall training costs are reduced. Jadi
Biaya pelatihan yang juga cukup tinggi kalau kita tidak mempekerjakan orang spesialis. Namun di satu sisi, kita juga ada hal kalau orang terlalu, misalnya di SDM dia terlalu spesialis di SDM, dia ada bagusnya, hanya kadang-kadang membuat pegawainya boring, ya. Jadi kita bisa merotasi dia di tempat lain. Untuk mengurangi training cost ini biasanya kita minta pegawai tersebut melakukan kaderisasi. Ada kadernya yang dilatih sehingga pada saat dia pindah kita tidak perlu lagi memberikan pelatihan. Tapi beda dengan untuk para PPA ya, profesional pemberian asuhan, karena memang kadang-kadang mereka harus misalnya tersertifikasi, misalnya staf yang mengelola kemoterapi itu harus sertifikasi. Improve productivity, specialization leads to higher productivity and output. Ya, karena tadi dia sudah spesialisasi, dia sudah tahu kerjanya. Merit-based hiring and promotion. Jadi bagaimana meng-hire dan mempromosi seseorang berdasarkan kinerja. Tujuannya untuk memberikan fairness. Individual are evaluated based on their skill and qualification. Objectivity, subjective bias are minimized, ensuring a level playing field. Motivation tentu akan menjadi promosi dan motivasi jika orang memiliki kinerja bagus dan mendapatkan promosi. Nah, tidak mudah memberikan kadang-kadang merit-based hiring and promotion ini, misalnya on their skills and qualification. Organisasi harus membuat indikator atau instrumen bagaimana menilai keterampilan dan kualifikasi mereka. Karena kadang-kadang, khususnya untuk tenaga-tenaga non-profesi di rumah sakit yang bekerja di administrasi dan manajerial, kadang-kadang mereka merasa misalnya mereka sudah pergi sekolah ya, pergi sekolah dari D3 ke S1 atau S1 ke S2. Secara formal, mereka sudah kualifikasi S2. Namun biasanya skill mereka kompetensinya tidak sampai ke S2. Di satu sisi, kalau mereka sudah pulang dengan S2, kadang-kadang pada saat kita grading, pemberian insentif kinerja, mereka mau ditempatkan grading yang sesuai pendidikannya. Padahal skill mereka yang mereka kerjakan bukan kualifikasi S2. Nah, saya sendiri di rumah sakit pengalaman ini dan itu kita kadang-kadang merasa kesulitan. Sehingga kami berencana akan mengadakan uji kompetensi kepada tenaga yang non-PPA, non-profesi. Karena jangan sampai mereka selalu merasa setiap pulang sekolah, jadi mereka mau sekolah, lanjut pendidikan, istilahnya perbaikan nasib, lanjut pendidikan, pulang sekolah langsung mau naik gradingnya. Jadi tidak otomatis di penentuan grading kami menentukan tingkat pendidikan, tetapi itu tidak otomatis. Karena menurut pengamatan kami, pengalaman saya juga, melihat tidak selalu orang yang pulang sekolah dengan menaikkan kualifikasi secara formal, tetapi kemampuan kerjanya di tempat kerja setelah kembali itu meningkat. Nah, inilah yang harus bagaimana fairness ini dilakukan. Ada juga orang yang mungkin tidak sekolah karena ketidakmampuan biaya, tidak sekolah, tetapi kompetensinya cukup tinggi karena pengalamannya misalnya. Nah, bagaimana rumah sakit membuat indikator, membuat penilaian yang sifatnya fairness dan objektif. Adanya pemisahan separation of ownership and administration. Jadi ownership, kepemilikan biasanya dewas atau kalau di swasta komisaris, fokus on profit and growth. Sedangkan administrasi fokus pada efisiensi operasional and compliance, pemenuhan standar-standar. Kemudian set strategic direction dan implement policy and procedure. Ini ada manfaat dan criticism terhadap birokrasi of Weber. Efisiensi, birokrasi can be highly efficient in achieving specific goals. Ya, kalau kita ikuti semua, dia bisa saja efisien dan kita dapat mencapai specific goals. Tetapi kadang-kadang yang seperti tadi saya jelaskan bahwa kondisi lapangan tidak selalu bisa diterapkan dengan baik. Fairness, formal rules and procedure ensure impartial treatment.
rigidity, bureaucracy can be inflexible and slow to adopt the change. Ini yang selalu jadi masalah menjadi PT birokrasi karena dia rigid, tidak fleksibel. Semua sesuai SOP, semua sesuai dengan prosedur. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita harus agak melenceng sedikit dari prosedur. Menurut guru saya, dulu ada direktur rumah sakit, beliau Prof. Samsu almarhum, dia bilang begini, kalau semua sesuai prosedur yang kau lakukan di situ, kau berhenti saja dari situ, kasih masuk mesin. Karena kadang-kadang ada kondisi tertentu yang kita harus accept, kita harus maafkan. Karena kalau itu tadi, kalau terlalu rigid, tidak bisa berubah bersama perubahan, ya berhenti saja dari situ, tidak usah duduk di situ manusia, kasih masuk saja mesin. Sisa bilang, sisa tulis if, jika, maka. Anda ditempatkan di situ untuk memberikan kebijakan. Tentu kebijakan yang diberikan haruslah akuntabel. Salah satu contoh misalnya ya, kadang-kadang untuk pasien ICU itu kan tidak memiliki kamar ya dirawat inap. Rata-rata rumah sakit begitu-begitu keluar masuk ICU maka hak terhadap kamar itu dikeluarkan. Dan mereka akan menunggu di ruang tunggu ICU. Namun kadang-kadang ya tadi, apakah keluarganya rektor, wakil rektor yang masuk ICU, dan mereka minta di-excuse untuk mendapatkan kamar. Biasanya kami menjelaskan bahwa semua hak pasien kalau ini tidak mendapatkan kamar. Jadi misalnya mereka minta, karena kalau mereka pakai kamar itu kan berarti rumah sakit kehilangan uang sejumlah berapa rupiah karena yang harusnya ada orang masuk di situ ditempati oleh pasien yang sebenarnya pasiennya di ICU tapi keluarganya menunggu di kamar itu. Jadi kamar itu menjadi kosong, menjadi loss. Kita kehilangan uang kan. Biasanya kami menjelaskan demikian ke pejabat yang bersangkutan dan kami bisa kasih tolerir 1 sampai 2 hari. Dan menurut pengalaman kami kadang-kadang mereka mengerti. Yang demikian ini yang kadang-kadang ya harus melakukan koordinasi sana sini. Karena di satu sisi kadang-kadang misalnya suaminya yang masuk ke ICU terus tidak ada penjaganya, istrinya ada anak kecilnya. Macam-macam. The personalization, impersonality can lead to lack of empathy and human connection. Nah ini tadi the personalization. Kalau kita mau the personalization, mau siapa, mau rektor, mau siapa, kita tidak mau mempertimbangkan itu, kita lakukan saja. Nah, padahal dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, sangat dibutuhkan interpersonal relationship. Kita juga kan kalau ada orang minta tolong sama kita, kalau dia berkomunikasi dengan baik dengan kita, tentu biasanya kita juga dengan mudah memberikan solusi, memberikan bantuan, memberikan arahan. Karena ya nature-nya memang begitu. Dan depersonalization ini susah dilakukan, khususnya ya khusus orang Indonesia ya. Elemen kunci dari struktur organisasi yang pertama adalah rantai komando, chain of command. The chain of command outlines the hierarchy of authority within the organization. Jadi rantai komandonya dari mana? Dari direktur utama ke direksi, direksi yang bersangkutan langsung ke kepala instalasi, untuk fungsional misalnya, untuk administrasi maka dia ke manajer. Kemudian departmentalization, dividing organization into specialized unit based on function, bisa function, product, or geography. Jadi beberapa organisasi membagi kalau rumah sakit itu dia bagi function, produk, pelayanan medik,
Kemudian misalnya penunjang produknya. Tetapi dari satu sisi berdasarkan functionnya, misalnya yang keuangan dengan SDM, mengelola SDM, mengelola administrasi, terus yang satu mengelola keuangan. Span of control, the number of subordinate a manager can effectively supervise. Jadi span of control, berapa banyak anggotanya dibawa, berapa banyak anak buahnya dibawa. Rata-rata itu maksimal 3 sampai 4. Karena kapan terlalu luas yang dia harus koordinasikan itu biasa tidak terpegang istilahnya, tidak terkontrol. Kemudian workflow adalah kerjanya a series of connected tasks and process that create a specific output. Misalnya contoh penggunaan uang di rumah sakit. Bagaimana sih alurnya penggunaan uang kalau kita misalnya mau saya misalnya mau membeli alat. Ada alat yang rusak, misalnya CT scan. Bagaimana sih jalurnya? Apakah radiologi langsung minta mengusulkan ke keuangan, ataukah radiologi harus bersurat dulu ke atasannya di penunjang, kemudian dari penunjang masuk kemana, langsung ke keuangan kah, atau tidak harus langsung lewat perencanaan dulu? Nah, ini workflow ini harus disepakati dan dibuatkan kebijakan, tentu aturan bisnis proses, bahwa misalnya kalau rumah sakit kalau contoh rumah sakit UNHAS, kalau misalnya ada alat yang rusak di radiologi, itu berarti yang harus punya wewenang menulis surat permintaan, dia harus melapor dulu ke atasannya, Direktorat Penunjang. Kemudian dari Direktorat Penunjang menyurat ke Direktur Keuangan. Dari Direktur Keuangan mereka akan disposisi kepala manajer perencanaan. Di perencanaan akan diperiksa, dilihat dulu, dicek dulu. Apakah ada direncanakan anggaran untuk maintenance atau kerusakan. Kalau ada, baru dibawa ke keuangan. Kalau di keuangan bilang uangnya ada, maka itu dieksekusi. Kalau misalnya tidak ada anggarannya tentang kerusakan, itu dievaluasi dulu apakah ini sifatnya urgent atau bagaimana. Kalau urgent berarti harus biasanya butuh waktu karena misalnya harus ada pergeseran anggaran. Kalau itu awal-awal ya, kalau awal-awal tahun biasanya RAB baru. Beda halnya kalau misalnya di akhir tahun kita sudah pergeseran anggaran. Makanya biasanya di perencanaan itu di bagian saya lupa mata anggaran apa, itu biasanya kita berikan spare sekian persen, 10% atau 20% untuk menyiapkan anggaran di mana ada alat yang tiba-tiba rusak dan harus diperbaiki. Itu workflow-nya misalnya begitu. Tidak semua organisasi membuat workflow yang sama, itu beda-beda tergantung nature pekerjaannya, nature organisasinya. Yang paling penting adalah workflow yang ada itu dapat dipertanggungjawabkan. Centralization versus decentralization Centralization refers to the concentration of decision-making power at the top of the organization. Decentralization, tentu Anda sudah tahu bagaimana mendistribusikan decision-making. Keputusan untuk sentralisasi dan desentralisasi tergantung organizational size. Biasanya semakin besar ukuran organisasi, biasa desentralisasi, kompleksitas, and the nature of industry. Tapi tergantung biasa keputusannya tingkat apa. Keputusan tentang pelayanan medik, misalnya, kebanyakan biasanya keputusannya adalah bersifat desentralisasi hanya pada pelayanan medik. Jika ada keputusan-keputusan yang diambil, misalnya jam pelayanan, misalnya, tetapi yang sifatnya bersifat strategik, tentu keputusan berdasarkan sesuai dengan direktur utama. Kalau bersifat strategik, kalau sifatnya operasional, biasa keputusannya diambil di tingkat direktorat saja. Tapi yang pasti yang tidak bisa mengambil keputusan, membuat keputusan adalah dibawanya direktur. Jadi direktur Yanmed, manajernya tidak bisa membuat keputusan, harus mengusulkan saja dan yang memutuskan adalah direktur pelayanan medik. Demikian juga dengan keuangan dan SDM. Karena kalau keuangan dan SDM itu sifatnya biasanya bersifat strategik, maka keputusannya biasanya harus dari direktur utama.
Formalization and standardization. Nah, ini formalization refers to the degree to which rules, procedure, and policy are documented and communicated in organization. Formalization brings structure and clarity to operation, reducing ambiguity and promoting consistency. Jadi di rumah sakit itu untuk menjamin akuntabilitas sebuah kebijakan itu segala sesuatunya harus ada dalam dokumen tertulis. Dulu misalnya pernah saya ditelepon seorang teman DPJP kolega, jadi dia merujuk pasien dengan CT scan, kebetulan CT scan-nya rumah sakit itu rusak. Dia merujuk untuk pasien dirujuk parsial CT scan di luar rumah sakit. Kemudian residennya kasih tahu, "Dok, kita yang disuruh bayar, maksudnya dokter itu harus membayar biaya rujuk pasien kalau dia rujuk keluar." Dokternya kaget. "Loh, kenapa saya yang harus bayar?" Dia bilang, "Aturannya rumah sakit begitu." Akhirnya dia chat saya, dia telepon saya, "Benarkah ada aturan yang begini, Dok?" Saya bilang, "Tidak pernah ada aturan begitu. Siapa yang kasih tahu?" "Residen." "Siapa yang kasih tahu residen?" "Perawat di Poli." Saya bilang, "Kalau ada begitu, Dok, minta aturan tertulisnya. Karena kami tidak pernah membuat kebijakan yang tidak ada aturan tertulisnya. Apalagi yang berkaitan dengan persoalan misalnya uang. Jadi kalau tidak ada aturan tertulisnya itu tidak bisa." Standardization, establishing uniform method, ya sama saja, metodenya yang seragam, prosesnya yang sama, output across various tasks and reduce variation, enhance efficiency, ensuring consistency in product and services. Misalnya pasien yang akan kemoterapi, bagaimana prosedurnya? Pasien yang masuk dengan operasi elektif, bagaimana prosedurnya? Misalnya, apakah mereka masuk prosedur elektif langsung masuk ke kamar, atau di UGD dulu diseleksi? Silahkan rumah sakit membuat standarisasinya. Nah, ini span of control. Narrow span of control. Supervision, dia kalau dia narrow, tidak luas, dia lebih mudah dikontrol. Tapi kalau luas, biasanya flatter organizational. Organisasi yang sifatnya flat. Ini departmentalization seperti yang ada di rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Organizational size tentu. Larger organization tend to have more complex structure with multiple layers of hierarchy and specialization. Smaller organization may adopt simpler structure with fewer levers and more direct communication. Jadi kalau rumah sakit itu di aturannya, di kebijakannya itu berdasarkan jumlah bed. Jadi ada kelas A, B, C, D. Kenapa berdasarkan jumlah bed? Karena asumsinya semakin sedikit bed yang diurusi, maka urusannya semakin sedikit. Semakin besar bednya, semakin banyak jumlah bednya, maka urusannya semakin banyak. Sehingga struktur organisasinya tentu berdasarkan besar organisasi. Bandingkan struktur organisasi misalnya rumah sakit kelas A dengan jumlah bed 800 tempat tidur. Tentu organisasinya semakin banyak, semakin rigid. Karena span of control-nya juga orang-orang yang digunakan di bawah semakin banyak. Hanya di PP itu, kalau yang dulu saya belum lihat yang sekarang itu memang paling dibatasi adalah maksimal 4 di bawahnya direktur utama. Biasanya yang banyak
banyak ke bawah, banyak beranaknya ke bawah. Teknologi advance in technology enable flatter organizational structure. Jadi kalau teknologi memang memungkinkan organizational structure-nya lebih flat. Hanya itu tadi, kalau flat dia span of control-nya luas. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol sampai sejauh mana, apalagi untuk urusan di bawah operasional. Tergantung juga lingkungan. Dynamic and predictable environment require flexible structure that can adapt quickly to change. Hanya struktur organisasi biasa di rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah, kadang-kadang membuat struktur yang dipertanyakan. Biasanya hanya untuk menyiapkan, misalnya ada yang mau dikasih jabatan. Stable and predictable environment allow for more formalized and centralized structure. Tentu ini banyak berlaku pada organisasi-organisasi swasta ya. Kalau pemerintah kan kita tidak selalu dengan mudah merubah struktur organisasi. Panjang prosesnya. Padahal itulah yang membuat biasa organisasi di pemerintahan tidak cepat berkembang. Organization with a cost leadership strategy often adopt efficient and centralized structure. Organization with a differentiation strategy may option more flexible and decentralized structure. Ini adalah faktor power and politik. Power dynamic shape decision making and resource allocation. Khususnya misalnya di rumah sakit pemerintah ada proses politik, ada dari DPR, ada dari bupati, sehingga berikan pengaruh dan mengendalikan. Itu tergantung power and politik. Ada conflict and negotiation, power struggle can arise over resources, goal and priority, networking alliance, leadership and authority. Power can be used to inspire, motivate, and guide others. Organizational life cycle. Ada organisasi yang baru bertumbuh, baru lahir, bukan baru bertumbuh, growth, ada yang sudah mature, ada yang sudah. Jadi organisasi itu dalam sejarahnya, kalau sampai pada tahapan tertentu dia mature, dia tidak membuat diversifikasi, maka dia bisa decline, reduce growth potential. Jadi ada sampai pada tahapan tertentu dia harus berdiferensiasi, karena kalau tidak decline. Kalau Anda perhatikan beberapa perusahaan-perusahaan, misalnya kita lihat perusahaan Indofood misalnya, yang memproduksi mie instan, pada suatu waktu tertentu dia sudah sampai pada level maturity dengan produk mie instannya yang begitu mendunia, sudah pangsa pasarnya kemana-mana. Nah, untuk mempertahankan supaya dia tetap pada level maturity, tidak decline, maka dia memperluas produksinya, bukan lagi sekedar memproduksi mie instan, tetapi dia banyak memproduksi, misalnya ada makanan-makanan, snacking, ada minuman, sehingga dia bisa mempertahankan maturity-nya. Kalau dia tidak bisa mempertahankan, nah suatu waktu pasti dia akan decline, karena demikianlah siklus dari organizational. Ini adalah contoh mechanistic organic structure. Ini mechanistic structure. Ini yang biasa banyak diterapkan di rumah sakit, di organisasi organik. Decentralized, flexible, adaptive to change environment, and innovation and collaboration. Ini sudah. Nah, divisional structure. Divisional structure bisa product based. Jadi apa produknya? Kalau Anda buka misalnya di Indofood misalnya, apa produknya? Tentu dia divisinya, strukturnya ada divisi mie instan, ada snack, ada minuman, atau berdasarkan geografi base-nya. Ada misalnya dia area Indonesia Timur, ataukah dia areanya di Jawa.
matrix structure. Matrix structure itu project-based team. Employee report to both functional managers and project managers, creating a dual reporting structure. Jadi seperti di rumah sakit, itu kebanyakan mengadopsi matrix structure. Misalnya untuk urusan SDM, maka dia berkoordinasi dengan direktur SDM. Sedangkan urusan pelayanan medik, jadi kalau misalnya keperawatan atau dokter, untuk urusan fungsional dokter, bagaimana pemberian pelayanan dokter, bagaimana mengatur misalnya visite dokter, bagaimana mengatur pelayanan, mereka mengambil keputusan untuk mengatur sendiri pelayanan medik. Tapi misalnya mereka mau menempatkan perawat misalnya, mereka harus berkoordinasi dengan SDM. Mereka tidak bisa semena-mena memindahkan perawatnya. Mereka harus report, mereka harus berkoordinasi dengan SDM. Jadi to both functional manager and project manager creating your reporting structure, flexibility and adaptability, organization respond quickly to change demands and project requirement. Enhanced communication, collaboration between department is facilitate, fostering cross-functional communication. Jadi, matrix structure itu memfasilitasi bagaimana cross-functional communication and knowledge sharing. Cross communication misalnya, ya itu tadi. Misalnya urusan SDM, mereka harus berkomunikasi dengan SDM. Ataukah misalnya ada plafon misalnya rubuh di kamar operasi. Mereka tidak bisa langsung juga ke bagian rumah tangga. Mereka harus mereka tidak bisa sendiri langsung memperbaiki itu plafonnya. Mereka harus berkoordinasi dengan bagian admin umum. Jadi membuat laporan, kemudian menyurat ke bagian rumah tangga, misalnya bukan admin umum, bagian rumah tangga ya. Ada beberapa rumah sakit yang mengistilahkan rumah tangga, ada yang operasional. Mereka tidak bisa langsung memperbaiki persoalan-persoalan yang berkaitan dengan operasional. Beda misalnya mereka, dokter ada DPJP, mereka mau ganti, silahkan misalnya. Itu kewenangannya di pelayanan medik. Tetapi kalau berkaitan dengan tadi, misalnya, itu karena fungsional. Kalau berkaitan dengan ada hal yang mau diperbaiki, atau ada alat yang rusak di ruang perawatan. Tidak bisa mereka langsung membeli, mereka harus berkoordinasi lintas departemen, direktorat. Tapi bisa mereka melakukan cross function untuk mempermudah jalur komunikasi. Biasanya begitu mereka istilahnya sounding memang sounding sebelum surat formal menyusul, mereka sudah sounding bahwa ada rusak alat ini, ada enggak ini bagaimana caranya. Jadi melakukan komunikasi informal sebelumnya. Apalagi sekarang dengan adanya WhatsApp group, itu lebih mempermudah jalur komunikasi. Sama dengan misalnya ada masalah-masalah yang selalu beririsan itu masalah antara IPSRS dengan rumah tangga. Misalnya plafonnya bocor, siapa yang punya tugas? Apakah itu persoalan IPSRS? IPSRS merasa itu bukan pekerjaan saya karena plafon, tapi yang rumah tangga bilang, ya plafonnya bocor karena ahunya yang rusak, menetes, sehingga mereka harus bekerja sama. Network structure, nah ini yang baru, virtual connection. Teams are connected virtually, often through technology without being geographic centralized. The structure enable the organization to leverage expertise from diverse location and background. Jadi virtual connection. Ada hybrid structure.
Organizational structure are dynamic, harusnya dynamic, mengikuti setiap perubahan. Hanya memang di pemerintahan ini sulit dilakukan, karena apalagi di daerah ya panjang sekali prosedurnya. Kalau kami di Unhas masih mudah, meskipun agak panjang karena kami juga harus melapor ke rektorat, tetapi itu memungkinkan kami merubah struktur dalam periode 5 tahun kalau dianggap itu harus dilakukan. Jadi seperti sekarang ini kami akan merevisi struktur organisasi setelah mengamati, melihat bahwa ada beberapa struktur di dalamnya sudah tidak relevan lagi. Organizational structure are dynamic and must adapt to changing market condition, technology, and global business landscape. Organization need to embrace flexibility, agility, and innovation to thrive in the future. Apalagi sekarang misalnya dengan adanya peraturan dari Permenpan 3 hari WFO, 2 hari WFA, untuk beberapa jenis pekerjaan mungkin akan ada perubahan dari struktur organisasi. Baik, sebelum kita diskusi ke sini, ada yang mau diskusi, sharing? Izin bertanya lagi, Prof. Ya, silakan. Maaf, Prof. Untuk prosedur terkait pengadaan dari satu instalasi, misalnya kita ketika mengajukan pengamperahan barang atau alat atau bahan kerja, kan ketika itu masuk nanti akan ke pengadaan untuk diproses, ada 2 peluangnya kan, Prof, ya. Apakah ini bakal direalisasikan atau mungkin tidak gitu, tidak direalisasikan dengan alasan tertentu. Kalau boleh tanya, Prof, boleh sharing mungkin di Unhas ketika yang seperti ini, apakah kalau misalnya diproses kan sudah pasti akan lanjut ya di pengadaan melalui prosedur transaksi pengadaan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak, apakah ada surat balik kepada instalasi yang bersangkutan bahwa ini tidak bisa direalisasikan? Jawabannya ya dan tidak itu apakah tidaknya juga dibalas ke instalasinya gitu, Prof? Kalau saya dulu saya minta dibalas dengan alasan kenapa tidak bisa direalisasikan. Jadi biasanya kami di awal tahun kami sudah membuat kebijakan keuangan, istilahnya kebijakan anggaran, bahwa misalnya kita akan fokus untuk membiayai ABC. Namun untuk sesuatu yang urgent dapat kita lakukan di luar kebijakan anggaran. Tapi misalnya ada alat yang rusak ya, ditolak. Itu kita sebaiknya harusnya mengirim surat, karena itu menjamin akuntabilitas juga pertanggungjawaban kita bahwa memang dia tidak ditolak karena ada alasannya, jangan sampai hanya karena persoalan like and dislike. Jadi harusnya Baik, Prof. dibalas. Ada surat tertulis resminya Iya, lagi balik bahwa ini tidak bisa iya, gitu ya, Prof? iya, iya. Terima Karena kasih, itu Prof. kan, iya. Ada lagi? Prof, izin bertanya, Prof, Ya. dengan mati. Prof, dulu waktu saya di awal-awal masuk kerja itu, saya pernah dapat informasi bahwa kita itu ada dana yang ditaruh di setiap instalasi, jadi bisa semua dana petikes gitu, Prof. Nah, kemudian ketika berganti direktur, kemudian sudah tidak ada petikes. Padahal petikes itu menurut saya penting, kayak ada pasien perusahaan yang perlu tindakan yang di rumah sakit kami tidak bisa dilakukan, atau perlu mengganti bola lampu pasien yang tiba-tiba mati gitu. Eh, ke- eh, Kenapa ya, Prof, ya kok tidak ada lagi dana petikes itu, walaupun kan kita juga memberikan nota ya untuk setiap pengeluaran yang kita keluarkan. Makasih, Prof. Iya. Jadi petikesnya di instalasi ya? Iya, Prof, dulu di instalasi. Saya sendiri tidak menyetujui adanya petikes di instalasi karena itu bikin masalah di belakang hari. Kenapa? Karena kadang-kadang dia misalnya bisa saja belanja di luar pagu, di luar perencanaan. Kalau kami itu satu pintu, petikesnya ada di bendahara pengeluaran.
Misalnya ada persoalan bola lampu. Jadi kami buat kebijakan begini. Jika ada pengeluaran misalnya di bawah 5 juta dan itu sangat ada tingkatannya. Saya lupa, di bawah 5 juta dan itu sangat urgent, bisa langsung ke bendahara. Dan bendahara karena tidak shift, dia bisa menelpon karena kasir di bawah keuangan. Dia bisa menelpon kasir untuk mengeluarkan uang. Tetapi pengeluarannya setelah bendahara. Saya lupa itu hari batasannya 10, 5 atau sampai 10 atau sampai 25 juta. Itu lewat kabit keuangan atau manajer keuangan. Apalagi sekarang kan ada WhatsApp, tidak ada masalah. Manajer keuangan berhak menelpon kasir keluarkan uang untuk beli ini. Di atas itu melewati direktur keuangan. Karena kalau direktur keuangan juga kan tidak mungkin ada mengambil uang dari kasir. Jadi membuat kebijakan yang begitu. Jadi pengeluaran uang tetap terkontrol. Karena tetap lewat satu pintu orang keuangan. Yang masalah kalau kita kasih petty cash di instalasi, itu bisa tidak terkontrol. Dia belanja tidak ada pagunya. Tidak di luar pagu. Habis pagu untuk beli lampu, habis pagu. Yang begitu kan misalnya ada keran rusak, ada keran grendel handle pintu rusak, itu mau diperbaiki, itu biasa dia pakai uang petty cash. Nah, harusnya yang kita perketat adalah bagaimana mereka membuat perencanaan, bagaimana sistem distribusi misalnya lampu nyetok misalnya dari gudang, nyetok di instalasi, ada lampu cadangan. 3 atau 4. Sehingga tidak perlu setiap ini pergi belanja sendiri karena itu tidak akuntabel, Bu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu banyak masalahnya. Yang ada adalah kalau saya sistemnya buat tadi kebijakan. Jadi ada kebijakan pengeluaran di bawah 5 juta di luar jam kerja bisa minta ke bendahara. Dan bendahara tahu, dan kasir tahu, dan semua orang tahu. Sehingga kalau ada tentu bendahara bisa mengeluarkan dan dia bisa mengontrol. Kalau bendahara itu biasa kalau orang yang di tempat keuangan itu kan harus pintar tarik ulur. Kadang-kadang rigid, kadang-kadang bisa keluar. Tetapi kebanyakan bendahara yang kita simpan itu adalah yang rigid kasih keluar uang. Bahaya kalau yang di bendahara dia fleksibel. Kalau di atas itu, tapi kan tidak mungkin, kita jarang sekali kenyataannya orang mengeluarkan urgent tiba-tiba mengeluarkan misalnya 50 juta. Yang banyak itu adalah di bawah 5 sampai 10 juta. Begitu, Bu. Iya, makasih, Prof. Iya. Tapi kebijakan ini saya buat dalam bentuk tertulis supaya ada pegangan. Kalau ada yang menyalahi prosedur, ini sudah ada kebijakannya kita buat, berarti ada yang menyalahi prosedur, menyalahi kebijakan. Siapa lagi? Silahkan. Ini ada perusahaan yang sekarang yang kita anggap cukup maju, modern. Silahkan. Ya, mau bertanya atau mau diskusi? Mau komen? Silahkan Anda memilih salah satu review struktur organisasinya. Bagaimana struktur organisasi di Google, di TikTok, di Mayo Clinic, Telkomsel, kemudian apa kelebihan dan kekurangan struktur organisasi tersebut, dan kira-kira mengapa mereka sekarang dengan kondisinya, apakah mereka masih di mature atau decline, atau baru, tapi ini kan semua organisasi lama. Silahkan Anda menganalisis. Bagaimana mereka beradaptasi dengan perkembangan. TikTok kan sekarang lagi ngetren. Google yang kita kenal begitu berkembang,
beradaptasi dengan seluruh perubahan. Nah, bagaimana struktur organisasi yang ada di ini? Ada 6 organisasi: National University Hospital, Mayo Clinic. Kemudian misalnya Anda mencoba membandingkan. Jadi pilih misalnya Anda mau membandingkan bagaimana struktur organisasi Telkomsel dengan Mayo Clinic. Atau struktur organisasi Toyota dengan National University Hospital. Silahkan Anda memilih kombinasinya. Pekan depan kan masih ada 1 kali pertemuan. Ini nanti dipresentasikan ya. Bagaimana caranya membandingkan tadi, melihat bagaimana strukturnya, bagaimana hierarkinya, bagaimana span of control-nya. Nanti materinya saya share di grup. Masih ada yang mau berdiskusi? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Dr. Arif, Ya, Dokter Santi, gimana? nanti tugasnya ditulis ulang Ya. supaya kita jelas. Di list ya. Ha. Bu Nurul tolong dibantu ya di list untuk tugas-tugas. Makasih. Berarti tugasnya perorangan ya? Ya kan? Kayak iya perorangan nih. Ya. Bikin PPT aja kan Pak Arif? Iya. Yang dari Dokter Herlina kemarin saya sudah share tadi. Silahkan mungkin yang mau mengerjakan. Ngomong-ngomong tugas minggu ini berarti yang dari Prof. Bahri 3 itu kan? Prof. Bahri nanti malam deadline jam 3. Ya. Nah, Nanti terus 32. 3 yang job. Job sama aja, PowerPoint sama Word aja. Iya. Dia 3 dong berarti. Iya. Jadi Ya, satu. ya. Izin Dokter Arif,